Kemarin gue udah sempat upload per iPhonean 15 ya, rumor seru banget nih cuy ya. Seru banget men ya kan. Kalau HP belum nongol tuh ngebahas rumornya tuh seru ya kan. Nah, gue lihat video-video koleksi iPhone 15 di channel gue ini kayak udah makin banyak ya kan. Hanya. Dan video terakhir yang gue bahas kemarin adalah tuh masalah warna. Warna yang ada di iPhone 15 Pro dan 15 biasa. Dan responnya nanino neno, nano nano ya kan. Tapi seriusan, kalau emang iPhone 15 Pro keluar warna merah kayak gini, fix lah. Dan sekarang kita ke rumor yang berikutnya. Iseng gue coba klik di Google ya kan, dan kita coba klik iPhone 15 Pro Optical Zoom. Ya, dan yang keluar adalah ya banyak sekali artikel yang ngebahas untuk masalah kamera iPhone 15 Pro ini. Nah, rumor-rumor yang banyak yang beredar ini, gue tertarik sama halaman yang paling atas. Dan wah gila sih, gue takjub lah kalau emang seandainya rumor ini benar adanya dan benar terjadi di seri iPhone 15 Pro. Gue pecah sih parah. Nih, ini kita coba lihat dulu iPhone 15 Pro ya. Dia bakal pakai optical zoom yang bukan 3 kali lagi ya. Karena biasanya per optical zoom itu di iPhone itu sangat sangat sering diledek dibandingkan dengan Android lain yang ngezoom sampai ngezoom bulan-bulanan ya kan. Bukan bulan-bulanan warga boy, bukan itu begal itu. Nah, di sini kalau lu baca ya, lu screenshot sendiri wae lah ya. Mager banget gue nyebutin ya, pokoknya bahasa Inggris banget ini. Gua nggak ngerti bahasa Inggris boy, gue ngerti bahasa alien gitu. Yang intinya di mana di sini optical zoomnya tuh bentukan lensanya kayak gini boy, gila. Gue bakal coba jelasin gimana sih cara kerjanya untuk optical zoom pada sebuah HP yang mungkin that's maybe ya kan bakal diterapin di lineup terbaru iPhone 15 Pro yang lagi kita gibahin ini. Nah, untuk optical zoomnya ini bukan teknologi baru, dan gue yakin ya Apple tuh kalau introduce the new product ya, the new technology, padahal teknologi sudah terjadi di Android ya kan. Ya iya nggak sih, iya nggak sih. Apple fanboy jangan marah boy, jangan marah, canda gue, tapi serius sih suram. Nah, di sini untuk optical zoom yang ada di iPhone 15 Pro ini kabarnya dan rumornya yang beredar itu bisa sampai 5 kali dan 6 kali optical zoom. Nah, kalau dikalkulasiin digital zoomnya berarti 100 kali ya, mentok kali ya. Kalau sampai 6 kali optical zoom berarti ya ngezoom 100 kali digital zoom sabi kali ya. Jadi gila sih menurut gue kayak gini ya. 6 kali optical zoom boy. Di sebuah HP boy. Tapi kalau buat optical zoom ini jangan lu harap ya buat video tuh bakal enak. Tetap aja lu bakal butuh equipment yang gede banget untuk sebuah modul kamera, apalagi sebuah HP, dan itu that's very impossible ya. Bakal sangat mustahil. Di sini dia bilang ya, zoom-zoomannya itu ya it's already zoom di iPhone dan Android pada umumnya. Oke, bla bla bla. Tapi gue langsung skip. Kita ngomongin iPhone-nya dulu deh. Untuk iPhone yang udah ada saat ini, iPhone 14 Pro itu, lu bisa lihat nih ya, untuk dimensinya, untuk desain garis siluet desainnya, itu kamera udah gede banget cuy, udah gede banget. Apalagi pakai optical zoom kayak gini, itu bakal makan space parah. Ini yang gua agak mind blowing buat gue, otak gue tuh masih belum nyampe boy. Kalau memang terjadi, Apple itu risetnya gede banget. Karena dengan menambahkan optical zoom gini, otomatis space untuk kamera tuh langsung gede ya kan. Oke, di video nggak jelas ini, gue bakal coba diskusi sambil sedikit menggambarkan lah. Ini bahasa apa ya? Bahasa awamnya aja lah gue pakai ya. Dengan model lensa optical zoom pada sebuah HP. Beda ya kalau optical zoom yang lo lihat di kamera-kamera profesional, apalagi yang lensanya terpisah, itu movementnya itu nggak terlalu dipikirin untuk desain movementnya. Tapi kalau buat smartphone, dia tuh space-nya tuh menyesuaikan dengan space desain HP-nya dan kondisi kapasitas baterainya, jenis mesin motherboardnya ya kan. Jadi untuk urusan size ukuran tuh ngebuat desain kamera optical HP tuh beda. Mungkin itu juga kali yang ngebuat Apple nggak langsung udah banyak nih Android nih udah pakai optical zoom ya kan, gua ngikut Mungkin mereka nggak berani langsung ke situ ya kan, makanya mencoba bertahap dan ngelihat riset yang dilakukan sama pabrikan lain. Dan di sini gue coba jelasin
Mostly gue yakin buat lo pencinta kamera lo udah pada tau lah cara kerjanya. Jadi untuk optical zoom ini bukan digital zoom ya, bener-bener optical zoom, bener-bener ngezoom gini, bukan yang di zoom pakai digital zoom begini nih. Itu kayak ngezoom gambar sih ya. Kalau optical zoom tuh kayak kameranya mendekat ya. Oke, jadi cara sistematis optical zoom yang ada di HP pada saat ini pada umumnya. Jadi nih, ini sensor kamera, boy. Ini sensor kamera dan sensor kamera itu ada adapter reflektornya lagi. Karena posisi sensor biasanya itu ngadepnya begini. Set ya, ngadepnya begini, begini, ngadepnya begini. Itu langsung ditatakin lensa. Nah, contoh kayak lensa kamera profesional. Lensa kamera umumnya kayak gini ya. Tuh. Nah, sedangkan yang ini, yang model optical zoom, dia tuh nggak bisa langsung ngotak begini ya, nggak bisa langsung lensanya tuh niban di atas sensornya, melainkan ya kameranya begini, jadi kayak ngegeser dulu, lensanya di mana, sensornya di mana. Nah, jadi antara sensor dengan lensanya itu ada gap. Nah, ini buat movementnya, ini buat optical zoomnya, set. Jadi ada pergerakan, ngezoom, ya, zoom in, zoom out, ya gitulah gerakannya. Nah, ini nggak bisa langsung cahaya langsung set diterima sama si sensornya, nggak bisa langsung gitu aja. Pakai reflektor adapternya, ya, menyesuaikan dengan posisi vertikal atau horizontalnya. Dan di balik lensa juga ada lagi, ini lensanya. Ada lensa adaptornya lagi, ada adaptornya lagi, ya. Jadi lensa, adaptor, ya buat ngezoomnya, dan adaptornya lagi, dan sensornya. Basicnya kayak gitu. Jadi butuh space, boy. Butuh space. Dan kalau seandainya iPhone 15 Pro ini benar-benar bisa dan ada gitu, benar-benar Apple ngebuat, wah gila sih. Dan gue nggak berani beli ya, gue nggak berani beli untuk dipakai jangka panjang. Kemungkinan gue bakal pakai iPhone 15 Pro itu kalau ada zoom-zoomannya, itu pakai buat keperluan konten aja, habis itu langsung gue jual atau langsung gak gue pakai mungkin. Kenapa? Gue coba jelasin dulu, boy. Ya, ini makanya Apple tuh ngeri-ngeri sedap ngebuat kayak gini. Lalu kita tetakin dulu. Nah, untuk kamera konvensional kayak gini aja. Apalagi ini contoh ya, kalau kamera udah ada OIS-nya ya, itu lo taruh aja biasanya kayak lo yang hobi naik motor ya, naik mobil, abis itu kena hantam jalan lubang dan lain-lain. Ini lensa kameranya sering kepentok, sering kena getaran, itu bisa rusak, men. Itu bisa rusak, ringkih sekali. Makanya kasus-kasus kamera nggak fokus, kamera kok fokusnya kayak getar-getar gitu, itu salah satu penyebab faktor yang paling sering ngebikin kamera itu rusak. Karena guncangan. Misalnya nih HP ya, lo taruh di dashboard motor, otomatis dashboard motor tuh plastik kan, koclak kena lubang ya kan. Kita nggak berasa ya, kita duduk kena impact dari shock ya kan. Tapi kalau si motornya tuh, kalau HP-nya tuh taruh di dashboard, dia nggak ada di atas jok, kayak di atas jok masih ada busanya ya kan. Kalau langsung di dashboard motornya, kocok-kocok gitu. Nah, si kameranya ini, apalagi yang udah ada OIS-nya itu gampang banget rusak. Apalagi model begini, ada asnya lagi ya kan, ada connectingnya ya kan, terus wah banyak banget komponen-komponennya. Nah, kalau seandainya Apple benar-benar nyiptain, gue yakin ya sedetail-detailnya pabrikan untuk tes ya, pasti balik lagi untuk gagalnya research and development terbesar itu di konsumen. Kenapa? Karena coba lo perhatiin, dari seri 13 ke seri 14 pasti ada upgradean, dari seri iPhone X ke iPhone XS. Riset paling terbesar itu ada di konsumen. Keluh kesah konsumen itu diperbaikin. Makanya kalau nanti seandainya iPhone 15 Pro benar-benar ada optical zoom yang satset, anjay, gue seneng banget, men. Cuman handphone itu gue gak berani pakai. Gue gak bakal pakai dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin gue beli untuk keperluan konten, habis itu gak gue pakai karena riskan. Ya tahu sendiri kalau kamera iPhone yang baru itu kalau rusak, dulu tuh ya zaman-zaman iPhone X ya, itu kamera lensanya rusak tuh. Harga kameranya aja gara-gara nggak fokus waktu gua beli iPhone X baru awal masuk. Dan ada orang yang lensanya rusak, itu harga lensanya aja, kameranya itu 4 jutaan. Belum termasuk jasa pasang.
4 jutaan. Sama jasa servisnya mungkin hampir 5 juta lah. Untuk sebuah kamera, apalagi yang kamera udah segede gaban yang gantinya gede banget. Gue nggak tahu ya, kalau nggak terpisah berarti kalau fokus udah nggak main ya lu ganti seset tuh, kalau kamera 3 biji gitu. Gue nggak tahu, kayak lebih dari 5 juta sih pasti. Jadi menurut gue kalau buat pemakaian jangka panjang, kalau emang Apple udah nerapin optical, gue bakal beli yang minimal udah generasi kedua. Ya, di iPhone 16 atau di iPhone 17 berikutnya, itu udah pasti aman. Belajar dari research and development terbesar ya, riset terbesar ada di konsumen, keluh kesahnya ya kan. Dan ya begitulah cara kerja optical zoom pada sebuah HP. Sekarang kita balik lagi ke desain iPhone yang udah beredar saat ini. Kalau kita lihat nih, mulai dari paling kiri desain iPhone 14 Pro Max, yang tengah desain iPhone 14 Pro, dan yang paling kanan desain iPhone 14. Lu bisa lihat ya, itu modul kamera udah gede banget, gede parah. Dan lu nggak bakal ngeliat tuh kameranya tuh jauh ya, lebih kecil daripada mesin, enggak. Jadi antara space mesin ya, motherboard sama kamera tuh gede banget. Gila sih, ini bakal rombak gede-gedean, mulai dari mesin, cara bongkarnya, perintilan baut, tata letaknya tuh banyak banget yang berubah kalau seandainya benar terjadi. Dan kalau mulai dari kamera boba yang generasi pertama sampai yang sekarang pada saat ini, itu aja udah gede banget kameranya. Gila sih kalau emang beneran terjadi.